Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ramadhani, Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A, angkatan 2020 dengan NIM 2006 0350 1008. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Sosiologi 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Syukur MSI, di sini saya akan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar berdasarkan perspektif teori sosiologi. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar berdasarkan perspektif habitus yang dipelopori oleh Pierre Felix Bourdieu. Baik, sebelum melangkah lebih jauh ke teori habitus, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pierre Bourdieu. Pierre Felix Bourdieu lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1930 di Denguin, Prancis, dan meninggal disebabkan kanker paru-paru yang dimilikinya pada tanggal 23 Januari tahun 2002 di Paris, Prancis. Beliau merupakan seorang antropolog dan sosiolog yang dimana karya-karyanya sangat berpengaruh besar terhadap ilmu sosial pada paruh abad ke-20. Lalu, bagaimana Bourdieu mendefinisikan habitus? Menurut beliau, habitus merupakan suatu sistem melalui kombinasi struktur objektif di mana sejarah personel, disposisi yang berlangsung secara lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif objektif yang bagi praktik-praktik struktur dan terpadu secara objektif. Pendekatan teoritis yang dilakukan oleh Bourdieu adalah untuk mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh seseorang bukan berdasarkan dari hati atau keinginannya, namun melainkan berdasarkan struktur sosial dan struktur material. Sintetis dan dialektika di antara struktur objektif dan fenomenal subjektif inilah yang disebut sebagai habitus. Habitus yang berada pada suatu waktu tertentu merupakan berasal dari kehidupan manusia. Habitus dapat berlangsung secara lama, namun dapat pula berubah-ubah dari waktu ke waktu. Habitus adalah kebiasaan yang berasal dari manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Kebiasaan ini dapat kita lihat pada kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat desa seperti pada kegiatan gotong royong, membantu tetangga apabila ada hajatan, membantu tetangga apabila terkena dampak atau sedang mengalami bencana. Hal tersebut merupakan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sudah terbatinkan dari dulu. Nah, fenomena lain yang bisa kita lihat berdasarkan perspektif habitus yaitu seperti pelajar, mahasiswa yang dimana mereka telah membiasakan diri mereka untuk disiplin dari waktu ke waktu, contohnya bangun pagi, mengerjakan tugas, berangkat ke sekolah atau ke kampus, dan mengimplementasikan nilai-nilai dan norma yang berlaku pada tempat mereka. Baik, itu saja yang sedikit saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.